Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat matematika, kita ketemu lagi di channel Maths Tracker 82. Di video sebelumnya saya masih menjelaskan pembahasan soal tryout untuk persiapan UNBK Matematika. Dan kali ini saya akan khusus membahas soal tryout untuk persiapan USBK. Nah, di video pembahasan soal kali ini terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Untuk itu, agar tidak terlalu berat kalian mempelajarinya, saya bagi jadi 2 bagian. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ini berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, khususnya ini berkaitan dengan menyelesaikan operasi bilangan bulat. Oke, seperti yang kalian ketahui sebelumnya, dalam bilangan bulat itu ada kesepakatan, ada tingkatannya, ya. Perkalian dan pembagian ini tingkatannya sama, penjumlahan dan pengurangan ini juga tingkatannya sama. Tetapi perkalian dan pembagian ini tingkatannya lebih tinggi daripada penjumlahan maupun pengurangan. Untuk itu yang perlu didahulukan adalah perkalian maupun pembagian. Oke, langsung saja. Di sini berarti yang dikerjakan dulu yang ini ya, 72 dibagi 6, 12 ditambah 12 kali minus 3 sama dengan minus 36, baru dikurangi minus 15. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan buka kurungnya. Kalau ada tanda operasi yang beda, maka ini hasilnya minus ya. Plus minus maka buat aja langsung minus. Kalau tanda operasinya sama dengan nilainya, maka kalau digabung jadi plus ya. Seperti ini. Maka kita hitung 12 dikurangi 36 sama dengan minus 24. Kemudian ditambah 15, hasilnya sama dengan minus 9. Oke, jadi hasil dari pernyataan ini adalah minus 9. Oke, saya rasa soal ini nggak terlalu sulit bagi kalian. Kita coba lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini masih berkaitan dengan bilangan bulat. Tapi di soal 2 ini khusus membahas tentang soal cerita. Nah, di soal nomor 2 kali ini berbeda dengan soal sebelumnya yang saya bahas di pembahasan UNBK. Kalau ini lebih sulit ya tingkatannya. Oke, kita lihat dalam Olimpiade Sains, jawaban benar diberi skor 4, jawaban salah diberi skor minus 1, dan jika tidak menjawab diberikan skor 0. Dari 50 soal yang diujikan, Dila menjawab 40 soal. Berarti yang kosong ada 10. Oke. Jika skor yang diperoleh Dila 135, maka jumlah soal yang dijawab Dila dengan benar adalah. Nah, di sini kalian diminta untuk mencari soal atau mencari banyaknya soal yang dijawab benar oleh Dila. Nah, oke, kita misalkan dulu soal yang benar ini banyaknya ada X soal, yang salah ada Y soal. Nah, kemudian kita lihat pernyataan yang pertama. Banyak soal yang dijawab Dila adalah 40. Nah, 40 itu kan terdiri dari soal benar maupun soal salah. Jadi X tambah Y itu nilainya 40 atau banyaknya 40. Oke, ini banyaknya ya. Kemudian skor yang diperoleh Dila memperoleh skor mulai nilai adalah 135. Nah, seperti yang diketahui sebelumnya, benar X, banyak soal benar dikalikan 4, banyaknya soal salah dikalikan minus 1, banyaknya soal yang nggak dijawab kalikan 0. Nah, ini total nilainya 135. Nah, kemudian kita sederhanakan, ketemu 4X minus Y sama dengan 135. Nah, untuk mencari nilai X maupun nilai Y, kita gunakan eliminasi. Karena di sini koefisien nilainya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan saja ya. Jadi, jumlahkan persamaan 1 dan 2. X tambah 4X 5X, ini habis sama dengan 40 tambah 135 hasilnya 175. Maka nilai X sama dengan 175 bagi 5, 35. Nah, untuk mencari nilai Y tinggal dimasukkan saja ke sini.
berarti G-nya sama dengan 5. Karena yang diinginkan adalah jumlah soal yang dijawab benar, maka jawabannya adalah 35 soal. Oke, itu soal nomor 2. Soal nomor 3, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini berkaitan dengan bilangan pecahan. Nah, ini mirip dengan soal yang saya bahas sebelumnya, tapi yang ditanyakan dalam bentuk pernyataan. Oke, nah untuk menyelesaikan soal ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita harus merubah bentuk pecahan biasa, persen, maupun pecahan campuran ini dalam bentuk bilangan desimal. Oke, langsung saja. 5/6 itu bentuk desimalnya 0,83333. Nah, ini saya cari nilai pendekatannya aja 0,83. Kemudian 85% bentuk desimalnya adalah 0,85. 0,8 ini sudah bentuk desimal 0,8. Kemudian 1/3 itu bentuk desimalnya adalah 1,333 dan seterusnya. Nah, ini mendekati 1,33. Kemudian kita mencari pernyataan yang benar dengan membandingkan nilai desimal yang ada di sini. Oke, kita lihat 1/3 kurang dari 85%, jelas sama ya. Jadi nilainya lebih tinggi 1/3 harusnya. 85% lebih besar dari 5/6. Kita cek 85%, 0,85 lebih besar dari 0,83. Oke, benar ya. Jadi ini pernyataan yang benar. Nah, yang C jelas salah karena sudah terjawab soal yang benarnya ini. Nah, itu soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini masih berkaitan dengan bilangan pecahan, tapi khusus membahas tentang soal cerita. Pak Idrus membeli kayu 5,5 meter dan menambah lagi 2/4 meter. Untuk membuat pintu diperlukan 6,35 meter. Maka sisa kayu Pak Idris adalah, nah ini mirip dengan yang sebelumnya, tapi di sini operasinya bukan pembagian tapi pengurangan ya. Jadi total kayu yang dibeli Idris adalah 5,5 tambah 2/4. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, caranya bulat ditambahkan bulat, hasilnya 7, pecahan ditambah pecahan 3/4, maka kalau digabung jadi pecahan campurannya jadi 7 3/4. Kemudian kayu yang dibutuhkan untuk membuat pintu diperlukan 6,35 meter, maka sisa kayunya tinggal dikurangi saja ya, 7 3/4 dikurangi 6 3/5. Sama halnya dengan penjumlahan, kalau pengurangan juga sama. Bulat dikurangi bulat, 7 kurangi 6 ditambah pecahan dikurangi pecahan. Nah, ini kebetulan penyebutnya nggak sama, kita samakan sama-sama. Penyebutnya 20, berarti 20 ini kedua ruas kalikan 5 ya, jadi 15/20. Nah, ini biar penyebutnya jadi 20, kedua ruas kalikan 4, atas sama bawah kalikan 4, 12/20. Nah, 15/20 kurangi 12/20 sama dengan 3/20 plus 7 kurangi 6 1. Kalau digabung jadi pecahan campurannya 1 3/20. Oke, nggak terlalu sulit juga. Kita lanjut ke soal nomor 5. Rasio kelereng Hadi dibanding Andi dibanding Iman sama dengan 6/8/11. Jika selisih kelereng Hadi dan Iman adalah 30, maka jumlah kelereng mereka bertiga adalah, nah karena ini perbandingan, maka banyaknya kelereng Iman ini atau kelereng Hadi ini bukan 6 buah bukan. Andi ini bukan 8, Iman ini bukan, nggak mesti 11 ya, tapi kelipatannya. Nah, kelipatannya itu kita tulis seperti ini. Jadi banyak kelereng Hadi itu 6x, x ini kelipatannya, kelereng Andi 8x, kelereng Iman 11x. Jika selisih kelereng Hadi dan Iman selisihnya berarti yang besar kurang yang kecil. Nah, seperti ini 11x dikurangi 6x sama dengan 30, maka ini ketemu x nya sama dengan 6 ya, 5x sama dengan 30, x nya ketemu 6. Nah, kalau x nya ketemu 6 bisa dimasukkan ke sini, kelereng Hadi jadinya 6 kali 6, kelereng Andi 8 kali 6, kelereng Iman 11 kali 6. Atau kalian bisa gunakan seperti ini, total kelerengnya semua 6 tambah 8 tambah 11 perbandingannya baru dikalikan 6, hasilnya 150D.
ini lebih aman daripada kalian hitung satu persatu, nanti rawan di kesalahan begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini berkaitan dengan skala ya. Jadi skala ini langkah-langkah yang benar seperti apa? Oke, saya jelaskan langkah-langkah dalam menentukan skala. Pertama kali ketika kalian menentukan skala adalah menyamakan satuannya, atau istilahnya itu mengkonversi satuan. Kemudian setelah sama, kalian baru bisa bandingkan panjang sisi yang bersesuaian ya. Jadi sisi panjang dengan panjang, lebar dengan lebar, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, baru ketika kalian sudah membandingkan, kalian bisa menyederhanakan bilangannya. Baru selanjutnya kamu simpulkan dengan cara menuliskan skala. Nah, jadi pernyataan yang benar adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal yang nomor 7 ini berkaitan dengan bilangan berpangkat ya. Jadi soal ini tuh kelihatannya kompleks sekali, tapi kalau kita cermati satu persatu, maka hanya ada 3 sifat yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Sifat yang pertama adalah jika ada perkalian kemudian dipangkat A kali B pangkat M, maka nilainya sama aja dengan A pangkat M kali B pangkat M. Ini sifat yang pertama yang digunakan untuk menyelesaikan ini. Kemudian sifat yang kedua, kalau ada bilangan berpangkat dikalikan dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Ingat, kalau perkalian pangkatnya ditambahkan. Sebaliknya, kalau ada pembagian seperti ini, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Oke, nah ini 3 sifat yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Oke, kita lihat. Yang pertama, kita gunakan sifat yang pertama, 4P Q pangkat 3 pangkat minus 2, maka tinggal dikalikan saja pangkatnya ya. P pangkat minus 8 seperti ini, Q pangkat minus 6. Oke, kemudian di sini P pangkat 3 pangkat min 4 min 12, Q pangkat 2 dipangkatkan min 4 min 8 dibagi P pangkat min 12 kali Q pangkat min 6. Ini sama, jadi ini perubahannya ini ya. Jadi pangkat dipangkatkan, pangkatnya tinggal dikalikan. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Nah, di sini dalam penyederhanaan ini kita lihat kalau bilangan pokoknya sama dikali maka pangkatnya ditambah, kalau dibagi dikurangi. Maka kita kelompokkan variabel B dengan variabel B. Variabel B dulu minus 8 pangkatnya, terus ditambah minus min 12, terus kemudian karena ada pembagian berarti dikurangi ya, dikurangi minus 12. Yang Q juga sama, Q pangkat minus 4 karena perkalian ditambah, minus 8 karena pembagian dikurangi minus 6. Nah, kemudian kita bisa menyederhanakan dulu, jadinya P pangkat minus 8 dikurangi 12 tambah 12, Q nya minus 8 dikurangi 6 tambah 6. Nah, min 12 tambah 12 itu habis, jadinya minus 8. Sama dengan minus 6 tambah 6 juga habis, tersisa minus 8. Karena pangkatnya sama maka bisa dikelompokkan lagi menjadi bentuk Q pangkat minus 8. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini masih berkaitan dengan bilangan berpangkat, lebih tepatnya pangkat pecahan atau bentuk akar. Oke, nah di sini anak-anak sama seperti sebelumnya, ada 2 sifat yang digunakan ya. Oke, jadi ada sifat yang pertama, kalau ada akar dikalikan maka akarnya bisa digabung jadi satu seperti ini. Atau sebaliknya, kalau ada akar bilangannya ini punya faktor, maka kalian pecah menjadi akar A kali akar B. Tapi yang perlu dicermati, pastikan A itu faktor yang habis membagi A dan merupakan bilangan kuadrat terbesar ya, satu faktor pembagi bilangan ini yang merupakan kuadrat terbesar. Oke, sekarang kita coba cek ini gunakan sifat tadi 5 akar 2 kali akar 6, maka akar-akar bisa dikalikan jadi akar 12 dikurangi akar 27.
Nah ini kita pecah lagi, akar 12 ini ternyata bisa diarahkan ke akar 4 dikali 3. Begitu juga ini, akar 27 juga sama akar 9 kali 3. Nah kemudian kita sederhanakan, akar 42, akar 3 biarkan saja, akar 9 3, akar 3 biarkan saja, ketemu 10, akar 3 dikurangi 3 akar 3, maka hasilnya 7 akar 3. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Jika hari ini hari Jumat, maka 2020 hari lagi adalah hari. Nah, hari apa? Nah, jelas kalian gak akan bisa gunakan tanggalan ya. Jadi jangan harap kalian bawa tanggalan dari rumah kemudian kalian kerjakan ini, sulit sekali ya. Oke. Nah, kita sekarang melakukan penalaran sedikit. Banyak hari dalam satu minggu ada 7 hari, dan hari ini selalu berulang. Maka kalau yang ditanyakan 2020 hari lagi, itu sama halnya kalian membagi 2020 hari dengan 7 hari, maka ketemu 288 berulangnya. Jadi 7 itu berulang sebanyak 288 kali, sisa 4 hari. Seperti ini cara baginya, 2020 bagi 7, 2, 14, sisa 6, kemudian turun 20, 6, 20 bagi 7, 8, 8, 5, 6, sisa 60, 60 bagi 8, 6, nah ini sisanya. Jadi ini akan berulang dan tersisa 4 hari. Nah, kalau diputuskan hari ini hari Jumat, maka 2020 hari lagi adalah hari apa? Nah, sama halnya di sini nih. Jika hari ini hari Jumat, maka 2020 hari lagi itu sama dengan 4 hari lagi setelah hari Selasa. Jadi 4 hari lagi setelah hari Jumat ini, yaitu Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, ini jawabannya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Selisih bilangan terbesar dan terkecil kelipatan 3 dan 4 antara 100 dan 400. Oke, seperti yang kalian ketahui, kelipatan 3 dan 4 seperti pembahasan sebelumnya itu kan sama halnya dengan mencari KPK antara dua bilangan ini, yaitu 12. Jadi kelipatan 3 dan 4 itu sama saja dengan kelipatan 12. Nah, karena kelipatan 12 ini antara 100 dan 400, maka 100 dan 400 itu sebagai batas dan tidak ikut menjadi penyelesaiannya. Jadi bilangan kelipatan 4 dan 6 antara 100 sampai 400 adalah 108, ini habis dibagi 12, kemudian 120, dan seterusnya sampai yang mendekati 400, 390. Oke, kemudian kita putuskan yang ditanyakan selisih bilangan terbesar. Nah, terbesarnya 396, terkecilnya 108. Nah, kemudian selisihnya adalah tinggal dikurangi aja, 396 kurangi 108 sama dengan 248. Oke, tak terasa 10 soal sudah kita selesaikan. Kita tinggal menyelesaikan 10 soal lagi. Soal nomor 11. Bu Nafsa membeli 2 peti telur seharga 975.000. Bruto tiap peti 25 kilo dengan taraf 3%. Telur itu akan dijual kembali dengan mengharapkan untung sebesar 25%. Maka harga jual telur per kilo adalah, artinya telur itu dijual eceran, kemudian untung keseluruhannya adalah 25%. Saya sarankan untuk menyelesaikan ini kalian bisa menggunakan tabel ya. Jadi karena ini konteksnya 2 peti, semuanya kita arahkan ke 2 peti saja ya. Harga beli 2 peti 975.000. Nah, kemudian dia mengharapkan untung 25%, berarti untung 2 peti itu dia mengharapkan 25%. Nah, karena dia mengalami untung, maka harga jualnya lebih tinggi atau lebih rendah? Oke, pastinya lebih tinggi, yaitu 100 tambah 25, 125. Nah, untuk mencari harga jual 2 peti ini, maka tinggal dibagi saja. X per 975.000 sama dengan 125 per 100. Nah, saran saya jangan kalian sederhanakan ini, meskipun ini bisa disederhanakan, karena ini lebih mudahnya kamu menyederhanakan ini. Tinggal kamu kalikan 975 kali 125, nanti akan ketemu 1.218.750. Nah,
Jadi harga jual 2 peti itu sebesar 1.218.750. Nah, sekarang kita kaitkan dengan bruto dan taranya. Tara 2 peti, ya, tara 2 peti itu sama saja dengan persentase tara kali bruto 2 peti. Nah, persentase taranya 3%, kemudian bruto 1 peti 25 kilo, kalau 2 peti berarti 50 kilo. Maka kita bisa menggunakan 3/2 kali 1. 3/100 kali 50 ini dicoret 3/2 atau sama dengan 1,5 kilo. Jadi neto 2 peti adalah 50 kurangi 1,5 sama dengan 48,5. Tara ini sama halnya dengan tempatnya wadahnya. Ya, wadahnya biasanya kan dalam bentuk kayu gitu ya. Nah, kalau neto itu murni telurnya. Jadi telurnya enggak tepat 50 kilo tapi hanya 48,5 kilo. Nah, berarti harga jual telur per kilo tinggal dibagi saja. Harga jual 2 peti sekian, neto 2 peti sekian, maka harga jual per kilo tinggal dibagi saja sama dengan 25.128,87. Nah, karena negara kita sudah tidak mengeluarkan sen, kita kita sederhanakan menjadi 25.120. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 12. A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat min 10 equals 24. Dengan A lebih besar B, maka nilai 3A min 2B adalah. Nah, kita faktorkan dulu ini. X kuadrat min 10 equals 24 sama dengan 0. Bisa menggunakan eskalator atau apapun saja, karena ini masih terlalu mudah, maka tinggal difaktorkan saja. X kita bukan X min A. Maka X berapa yang nanti yang menghasilkan 0, X nya itu hasilnya sama dengan ya 60 kurangi 6 kan 0, 0 kali 6 dan berapa tentu 0, atau X nya sama dengan 4. Kata lainnya ya kebalikannya ya. Oke, karena A dan B akar-akar persamaan kuadrat, di sini dengan A itu lebih besar dari B, maka A nya ini jelas yang 6, B nya jelas yang 4. Oke, jadi nilai dari 3A min 2B tinggal dimasukkan aja. 3 kali 6 dikurangi 2 kali 4 sama dengan 18/8 sama dengan 10. Oke, soal nomor 12 selesai. Kita lanjut ke soal nomor 13. Soal nomor 13 ini berkaitan dengan pertidaksamaan linier. Persamaan linier satu variabel tapi dalam bentuk pecahan seperti ini ya. Nah, saya dari pengalaman saya ngajar bilangan pecahan ini yang paling tidak disukai siswa. Ya, untuk itu kita kalikan dengan KPK ya. KPK dari penyebutnya ini. KPK dari 3 dan 6 adalah 6 ya. Kalau kedua ruas kita kalikan 6, maka ketemunya ini 2x min 1 per 3 kali 6 dicoret ketemunya 2 kali 2x min 1 tambah 2 kali 6 12, jadi kali 6 hasilnya seperti ini. Jadi tinggal dicoret aja. Kalau dikalikan 6 kan coret-coret 2 kali ini ditambah kali 6 12, jadi kalau di 6 coret tapi tersisa yang hilangnya. Oke, ini lebih simpel daripada ini. Kemudian didapatkan menggunakan distributif, dikira 4x min 2 ditambah 12 sama dengan 3x. Kemudian mengumpulkan yang semurim menjadi seperti itu, 4x min 3x sama dengan 2 pindah ruas minus 10. Oke, selanjutnya diperoleh X sama dengan minus 8. Nah, di sini yang membuat soalnya tidak terlalu canggih ya, karena minus 8 tidak ada di sini, maka kalian jangan khawatir karena yang ditanyakan bukan X tapi 2 minus X. Jadi 2 minus X itu sama dengan 2 dikurangi X nya minus 8 sama dengan 10. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, soal ini berkaitan dengan materi himpunan. Materi himpunan saya sudah jelaskan sebelumnya. Rumus himpunan bisa menggunakan stabil S sama dengan
A tambah B dikurangi I tambah L. S ini semesta, A himpunan A, B himpunan B dikurangi irisan ditambah yang di luarnya. Kita lihat konteksnya dari 1.200 peserta, berarti S nya 1.200, diketahui yang lulus sejumlah 1.000, yang lulus misalkan A 1.000, dan yang lulus TKB, ya yang lulus TKD tadi A, yang lulus TKB itu sama dengan 450, kemudian dikurangi irisan. Nah, irisan dari keduanya ini yang menentukan dia diterima, berarti irisannya nggak tahu. Kemudian yang luar yang nggak ikut di tes ini nggak dicantumkan, jadi yang aja, yang di luarnya itu 0. Jadi seperti ini. Kemudian kita jabarkan 1.200 sama 1.450 kurangi I ketemu 450 dikurangi 1.200 sama dengan 250. Oke, jadi banyak peserta yang seleksi adalah 250 orang. Kita lanjut ke soal nomor 15. Relasi yang tepat dari himpunan pasangan berurutan 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 5 adalah, kita lihat jadi seperti ini. Diagram panahnya 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3, 5 ke 4, 6 ke 5. Ingat, relasi itu ada yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B, ya. Relasi. Oke, sekarang relasi atau hubungan yang memetakan anggota A ke B. 2 ke 1 ini kira-kira kita cek satu-satu ya. Kalau kurang dari, bener nggak? 2 kurang dari 1 adalah salah. 2 kuadrat dari 1 salah. 2 lebih dari 1 ada benarnya. 2 akar dari 1 jelas salah. Tapi kita lihat lagi, kalau misalkan jawabannya yang benar menurut kalian itu lebih dari, maka ini juga nggak tepat karena harusnya berlaku keseluruhan, ya. Jadi kalau lebih dari harusnya 3 itu juga dipetakan ke 1, 4 juga dipetakan ke 2, 4 juga dipetakan ke 3. Jadi seperti itu. Maka ini tidak ada jawabannya. Harusnya relasi yang tepat itu adalah 1 lebihnya dari 2 itu 1 lebihnya dari 1, 3 1 lebihnya dari 2, 4 1 lebihnya dari 3, 5 1 lebihnya dari 4, 6 1 lebihnya dari 1. Jadi harusnya relasi yang tepat adalah 1 lebihnya dari 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Grafik di bawah ini menunjukkan laju pesawat saat landing jika pada saat T sama dengan 2 detik, ini detiknya ya, jadi ketinggiannya itu dia mencapai ketinggian 1.500 kaki. Ketika T-nya 10 detik dia mencapai 300 kaki. Nah, pesawat akan landing di landasan. Nah, ketika landing di landasan maka ketinggiannya berapa? Nah, jadi ketinggiannya itu 0 ya, ketinggiannya itu 0 kaki. Nah, ini setelah berapa detik atau setelah detik berapa? Oke, banyak sekali pendekatan untuk menyelesaikan ini. Kalian bisa juga menggunakan gradien untuk mencari kemiringannya bisa, atau kalian bisa menggunakan fungsinya. Nah, kebetulan materi ini itu berkaitan dengan fungsi, maka saya jelaskan dengan fungsi. Nah, fungsinya ini karena garis lurus maka fungsi linear. Fungsi linear itu x sama dengan ax plus b, atau kita ganti saja variabelnya. X-nya kita ganti t, kita ganti waktu, m-nya itu gradien, t-nya itu waktu, ditambah c konstantanya ya. Oke, cara menyelesaikan soal ini kita upayakan yang detikannya itu lebih lama, itu paling atas ya, seperti biar hasilnya tidak minus. Jadi F10 sama dengan 10M ya, karena T nya 10 ya, 10M plus C sama dengan 300. Nah, ini dulu. Nah, kemudian F2 sama dengan 2M plus C sama dengan 1500, seperti ini. Maka karena ada variabel yang sudah sama, opsinya tinggal diputar. Oke, 10M dikurangi 2M 8M sama dengan 300 kurangi 1500 200 1200, maka M nya ketemu minus 150.
Karena M nya sudah kita cari, maka kita cari nilai C ya. C nya kita masukkan ke sini. C sama dengan 1500 dikurangi, ini harus dikurangi 2M, karena M nya min 150, maka dikurangi minus 300 atau ditambah 300 sama dengan 1800. Nah, selanjutnya yang ditanyakan, pesawat akan landing pada titik berapa? Ini pada titik berapa ya, atau ketinggiannya ini sama dengan 0, maka T nya berapa? Nah, seperti ini. Ft sama dengan min 150T yang ini tadi ditambah 1800, ketinggiannya sama dengan 0, maka T nya sama dengan 1500 ditambah 1800 dibagi 150 sama dengan 12. Seperti itu. Oke, benar ya? 1800 dipindah luas kan 150 sama 12. Jadi pesawat akan landing di landasan pada detik ke-12. Oke, soal nomor 17 ini berkaitan dengan SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel, karena ada dua variabel yang ada di sini. Oke, kita misalkan dulu banyak mobil X, banyak motor Y. Maka pernyataan yang pertama, mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 mobil 5 buah motor, berarti 3X tambah 5Y sama dengan 17.000. Nah, ini saya dalam bentuk ribuan aja ya, nanti tinggal dikalikan 1000 saja gitu. Jadi ribuannya saya hilangkan, jadi nanti ketemunya 3X plus 5Y sama dengan 17, kemudian ini 4X tambah 2Y sama dengan 18. Nah, kita samakan salah satu variabel yang mau kita hilangkan. Misalkan kita mau hilangkan X, maka dikalikan kebalikannya, kedua ruas kalikan 4, ketemu 12X ditambah 20Y sama dengan 68. Ini kedua ruas kalikan 3, ketemu 12X tambah 6Y sama dengan 54. Karena variabelnya sudah sama, komposisinya sama, tinggal dikurangi, ketemu 14Y sama dengan 14, Y nya ketemu 1. Nah, ketika Y nya 1, kita bisa menggantikan atau substitusi ke salah satu persamaan. Oke, misalkan kita gantikan ke persamaan yang pertama aja ya. 5, Y nya 1, 5, pindah ruas jadi minus 5, 17 dikurangi 5, 12 dibagi 3, 4, jadi ketemu Y-nya 4. Berarti banyak atau total uang parkir yang diperoleh adalah, ini kan 20 mobil, berarti 20, satu mobilnya 4 dalam ribuan 4.000. Kemudian 30 motor, satu motornya itu 1 kali 1000, jadi ketemu 80.000 tambah 30.000 sama dengan 110. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Soal 18 ini berkaitan dengan sudut ya. Berkaitan dengan sudut, lebih tepatnya di sini sudut luar segitiga. Kita lihat sudut ABD itu sama dengan sudut BAC ditambah sudut BCA. Nah, ini sudut luar segitiga. Nah, sudut ABD 5x min 30, BAC 2x plus 10 tambah BCA 4x min 70. Nah, kita buka tanda kurungnya aja, karena tidak ada perkalian yang tingkatnya lebih tinggi ya, semuanya sama. Ini tinggal disederhanakan, 5x min 30 sama dengan 2 tambah 4, 6x 10 kurang 10 160. Kemudian kita kelompokkan yang semurim, ketemu 60 kurangi 30 sama dengan 5x, maka x nya ketemu 30. Kalau x nya 30, masukkan ke sini ya. Jadi sudut ABD besarnya 5 kali 30 kurangi 30 sama dengan 120. Karena yang diminta sudut ABC, maka ABC pelurus dari sudut ABD. Berarti kita bisa menggunakan ini, sudut ABC sama dengan pelurusnya 180 kurangi sudut ABD sama dengan 180 kurangi 120 sama dengan 60 derajat. Soal nomor 19 masih berkaitan dengan sudut. Ini sudut di antara dua garis sejajar ya, yang ditanyakan sudut CFG. Nah, anak-anak di
di sini kalau ada dua kemungkinan. Kalau kamu gunakan sudut ini dan ini, sudut yang saling sepihak, totalnya 180. Karena ada dua variabel, maka nggak bisa ini diselesaikan menggunakan ini, atau ini dengan waktu ini juga nggak bisa, tapi bisa diselesaikan dengan cara menggabungkan antara yang pertama dengan yang kedua. Tapi kalau kalian cermat, di sini ada sifat yang sama, sudut BCF sama dengan sudut CFG, ya, yang ini sama dengan ini sama. Berarti kalau sama, atau sudut berlaku sifat sudut yang saling berseberangan dalam. Oke, jadi sudut BCF sama dengan CFG. Alasannya apa? Dia berseberangan dalam. BCF 3Y, CFG Y plus 70. Pindah luas 2Y, 3Y min Y sama dengan 2Y sama dengan 70, maka Y nya ketemu 35. Kalau Y nya 35, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan sudut CFG. Berarti CFG itu kan Y plus 70, maka sudut CFG nya Y nya 35, 70 tambah 70 sama dengan 100. Oke, soal yang terakhir. Perhatikan, bangun trapesium RBCF dan layang-layang EFCD jika panjang CE 21, kemudian bangunnya berapa. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi berikutnya. Oke, di sini OF sama dengan OD. Nah, cara mencari OF ini totalnya semua CB 26 dikurangi FA 14, maka ketemu 12. Karena OF 12 sifat layang-layang, OD juga 12. Oke, sudah ya. Kemudian DC sama dengan DF, sifat layang-layang juga sama, DC nya 20 ya, sorry. Oke, berarti OC nya sama dengan 16 melalui 12, 20. Selanjutnya OE bisa dicari karena EC nya 21, OC nya 16, maka OE nya 5. Nah, di sini dapat dicari juga DE sama EF, juga sama menggunakan Pitagoras, ketemu 5, 15. Nah, baru kita simpulkan. Jadi keliling bangun berarti total semua panjang yang membatasi bangun ini. B 16, BC 26, CD 20, DE 13, EF 15, dan FA 14. Oke, tuntas sudah 20 soal saya bahas pada bagian ini. Semoga kalian tetap semangat